Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Wali Songo di Indonesia. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik. Dipercaya sebagai wali senior dari 9 wali Songo. Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di kawasan Gresik. Karena wilayah dakwahnya berbasis di Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan sebutan Sunan Gresik dan meninggal di Gresik pada tahun 1419. Tiba di tanah Jawa, tepatnya di desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan, yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Beliau meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah dan dikebumikan di daerah Gresik. Lokasi makamnya tepat berada di wilayah Gapura, Waten Gresik. Peninggalan Sunan Gresik. 1. Sumur Pasucian. Air merupakan sumber kehidupan. Oleh karena itu, Maulana Malik Ibrahim membuat sebuah sumur untuk dipakai bersama. 2. Masjid Pesucinan. Memiliki bentuk bangunan perpaduan antara vihara dan pura. 3. Batu arsenik raksasa. Batu arsenik yang paling menarik adalah yang berada di bagian depan masjid. 2. Raden Rahmat atau sering disebut dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Gresik. Ibrahim Asmarakandi merupakan putri Syekh Jumadi Kubro. Dapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Dalam metode dakwah Sunan Ampel dikenal ada istilah molimo dari bahasa Jawa yang berarti tidak mengerjakan 5 hal tercela. Di antaranya moh main atau tidak berjudi, mau ngombe atau tidak mabuk-mabukan, mau maling atau tidak mencuri, mau madat atau tidak mengisap candu, dan mau madon atau tidak berzina. Raden Maulana Makdum Ibrahim atau sering disebut dengan Sunan Bonang. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Sunan Bonang adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa yang terkenal dengan kepiawaiannya meleburkan nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat. Sunan Bonang lalu mendirikan pondok pesantren di Tuban sebagai pusat dakwah dan penyebaran agama Islam yang disesuaikan dengan adat Jawa. Dakwah yang dilakukan Sunan Bonang menggunakan pendekatan akulturasi budaya. Di antara media dakwah yang ia gunakan untuk menarik perhatian masyarakat adalah gamelan. Peninggalan Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang terletak di bagian utara dari Masjid Astana Bonang. Masjid yang didirikan di daerah Bonang, Rembang ini memiliki arsitektur yang cukup megah. Beliau wafat, makamnya pun berlokasi di kota Masjid Astana Bonang. Sodik atau biasa disebut dengan Sunan Kudus. Beliau merupakan putra dari pasang Sunan Wudung atau Syekh Usman Haji dan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 800 Hijriah. Sunan Kudus wafat pada tanggal 5 Mei 1550 di Kabupaten Kudus. Sunan Kudus memutuskan untuk mendirikan masjid yang lebih besar sebagai pusat tempat dakwahnya. Peninggalan Sunan Kudus. 1. Masjid Menara Kudus letak berada di Jalan Menara, Jaten, Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Desain masjid ini adalah perpaduan Islam, Cina, dan Hindu. 2. Keris dan tombak. Kedua benda pusaka ini disimpan di Masjid Menara Kudus dan dimandikan setiap tahun sekali, tepatnya setiap Idul Adha. 3. Asmaradana.
Dengan perantara tembang ini, Sunan Kudus menyebarkan Islam lewat lirik lagu yang membuat masyarakat lebih mudah memahaminya. Sunan Giri, nama panjangnya yaitu Raden Paku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Arul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi dan wafat pada malam Jumat 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah. Lokasi dakwahnya di Bukit Kiri, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas pada tahun 1487. Strategi dakwahnya satu yaitu membuat permainan tradisional. Permainan tradisional yang menjadi metode dakwah dari Sunan Giri adalah jelungan, cublak, serta beberapa gending. Yang kedua yaitu membangun pesantren Giri. Sunan Giri terkenal karena ia menjadikan pesantren Giri sebagai pusat penyebaran dakwah Islam di Gresik. Peninggalan Sunan Giri. 1. Giri Kedaton. Peninggalan yang pertama adalah sebuah tempat bernama Giri Kedaton. Giri Kedaton ini merupakan tempat yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Giri sekaligus sebagai sebuah pesantren. Dindingnya yaitu Telogo Pekat. Naga ini konon tidak pernah surut walaupun sering terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Museum Sunan Giri. Museum ini lokasinya juga termasuk strategis yang tak jauh dari alun-alun kota Gresik. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya yang memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga menetap di Kadilangu sebagai daerah perdikan yang diberikan oleh Raja Demak kepadanya. Sunan Kalijaga menggunakan seni budaya yang halus sehingga masyarakat Jawa dapat menerimanya dengan baik. Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu berubah dengan memasukkan cerita Islam. Peninggalan Sunan Kalijaga yaitu Masjid Demak yang merupakan peninggalan sejarah yang dibangun oleh Sunan Kalijaga. Berbedanya 7. Raden Qasim atau biasa disebut dengan Sunan Derajat. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1470. Ia memiliki nama kecil yaitu Raden Qasim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Candiwati. Ia berdakwah di wilayah Lamongan melalui kesenian seperti mengubah tembang macapat, pepa, lipitu, dan memainkan wayang. Beliau wafat pada tahun 1552 Masehi di Pacitan, Lamongan dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan. Beliau mendapat gelar Raden Syarifuddin. 8. Raden Umar Said atau biasa disebut Sunan Muria. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Semasa kecilnya ia dipanggil Raden Prawoto. Ia berdakwah di daerah Bukit Muro dengan menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islam dan memberi pelajaran seperti bercocok tanam dan berdagang. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Desa Kalo, Kecamatan Dawe dan Kabupaten Kudus. Dan Syarif Hidayatullah atau biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1448 di Mesir, Kairo. Beliau berdakwah paling banyak di Jawa, terutama Jawa Barat. Beliau terkenal sebagai pendiri Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Beliau berdakwah melalui jalur perdagangan dan jalur politik. Beliau wafat pada 19 September 1568 Masehi dan dimakamkan di Komplek Makam Gunung Sembung, Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.